Pasal 18 ayat 17 sampai 19. Nah, bunyi ayatnya sebagai berikut. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Seperti engkau ini, yakni kepada Musa ya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku, yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, ayat ini menegaskan dan menjelaskan mengenai nubuatan akan ada Nabi yang akan dibangkitkan, atau akan ada Nabi yang akan diutus, dan Nabi itu seperti Musa. Nah, siapakah Nabi sepertiku, seperti Musa itu di sini? Bang Aresu menegaskan Nabi seperti Nabi Musa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Halo guys, apa kabar? Aku harap kalian lagi sehat-sehat. Karena pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang Ulangan 18 ayat 15 yang membahas tentang seorang nabi yang akan muncul setelah Musa. Menurut umat Islam, ini adalah Nabi Muhammad, dan menurut kita sebagai umat Kristen, ini adalah Yesus Kristus, di mana di dalam kemanusiaannya dia adalah nabi. Pada kesempatan kali ini aku ditemani oleh Dr. Zakir Naik, dokter kesayangan dari umat Islam. Dan kita akan berdiskusi apakah ini untuk Nabi Muhammad atau apakah ini untuk Yesus Kristus. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja kepada Ulangan 18 ayat 15. Ulangan 18 ayat 15 mengatakan di dalam bahasa Ibraninya adalah Navi mikir beka me'aheka kamoni, yakim lecha Adonai Eloheka elau tisnaun. Atau di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia dijelaskan begini. Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi singkatnya, ayat ini berbicara tentang nabi yang akan muncul setelah Musa. Bagi Dr. Zakir Naik, bagi teman-teman muslim, ini adalah Nabi Muhammad yang katanya lebih mirip dengan Musa ketimbang Yesus. Bagi kita umat Kristen, ini jelas berbicara tentang Yesus yang akan datang setelah Musa. Oleh karena itu, mari kita lihat argumen masing-masing pihak. Kita dengarkan terlebih dahulu Dr. Zakir Naik, dokter kesayangan umat Islam. Oke, Dr. Zakir Naik, I want to know about your analysis for this verse. What is your analysis, Dr. Zakir Naik? If we analyze Moses and Muhammad, peace be upon them, both of them were born naturally. But Jesus Christ, peace be upon him, he was not born naturally. He was born without any male intervention. And this is mentioned in the Quran in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 45 to 47. And is also mentioned in the Bible, in the Gospel of Matthew, chapter number 1, verse number 18. And the Gospel of Luke, chapter number 1, verse number 35. That he was born without any male intervention. He was born miraculously. Therefore, Prophet Muhammad, peace be upon him, is like Prophet Moses, peace be upon him, and Prophet Jesus is unlike Prophet Moses, peace be upon them. Jadi menurut Dr. Zakir Naik, Muhammad itu adalah nabi yang dimaksudkan di dalam Ulangan 18 ayat 15. Mengapa? Karena Muhammad lebih mirip dengan Musa. Musa itu lahir secara wajar dan Muhammad lahir secara wajar, sedangkan Yesus tidak lahir secara wajar. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus tidak lahir secara wajar. Dia lahir dari seorang perawan tanpa campur tangan dari seorang pria. Oleh karena itu, kata Dr. Zakir Naik, Muhammad lebih mirip dengan Musa. Okay, Dr. Zakir Naik, do you have any further explanation or analysis for this verse? Further, if we analyze Prophet Muhammad and Prophet Moses, peace be upon them, both of them were married and they had children. But according to the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, he was not married and he had no children. So Jesus is unlike Moses and Muhammad is like Moses, peace be upon them all. Analisis yang kedua dari Dr. Zakir Naik, Musa itu lebih mirip dengan Nabi Muhammad karena mereka menikah dan memiliki anak. Sedangkan Yesus nggak menikah dan memiliki anak. Jadi kata Dr. Zakir Naik, ini lebih mirip Musa dengan Muhammad daripada Musa dengan Yesus. Dr. Zakir Naik, I want one more, your explanation and your analysis for this verse. So, what is your further analysis? Further, if we analyze Prophet Moses and Prophet Muhammad, peace be upon them, both of them, they died a natural death.
But Prophet Jesus Christ, peace be upon him, he did not have a natural death. Analisa yang terakhir dari Dr. Zakir Naik adalah bahwa Musa lebih mirip dengan Muhammad karena mereka mati secara wajar. Sedangkan Yesus tidak mati secara wajar. Umat Islam meyakini Yesus katanya diangkat dan Yesus bagi umat Kristen mati di atas kayu salib, di mana baginya itu tidak wajar. Okay, for that explanation, what is your conclusion, Dr. Zakir Naik? So Jesus is unlike Moses and Muhammad is like Moses, peace be upon them all. Jadi menurut Dr. Zakir Naik, konklusinya adalah Musa lebih mirip dengan Muhammad ketimbang Yesus. Jadi kriteria dari Dr. Zakir Naik, Musa lebih mirip dengan Muhammad, Muhammad lebih mirip dengan Musa karena mereka punya anak, mereka menikah, mereka lahir secara wajar, mati secara wajar. Di mana itu jelas akan dibantah oleh aku. Karena apa? Karena hal tersebut jelas sangat umum, di mana lahir secara wajar, aku juga lahir secara wajar, Dr. Zakir Naik juga lahir secara wajar, penonton videoku juga lahir secara wajar. Mereka juga akan menikah, punya anak secara wajar, mereka juga akan meninggal secara wajar. Di mana ketiga kriteria ini, lahir, menikah, mati, juga bisa dipenuhi oleh seekor kambing. Di mana kambing juga bisa lahir secara wajar, menikah, kawin, punya anak secara wajar, dan akhirnya mati juga secara wajar. Itu adalah kriteria yang sangat umum, Dr. Zakir Naik. Oleh karena itu, kita perlu melihat Ulangan 18 ayat 15 ini berbicara kriteria seperti apa. Oleh karena itu, mari kita langsung saja kepada pembahasanku. Ulangan 18 ayat 15 memberikan 3 kriteria setidaknya. Yang pertama adalah mikir beka, artinya di tengah-tengahmu, yang dilewati oleh Dr. Zakir Naik. Yang kedua adalah meaheka, yaitu di antara saudara-saudaramu. Dan yang ketiga adalah kamoni, atau mirip seperti aku, seperti Musa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mikir beka. Kata mikir beka ini di dalam bahasa Ibrani berarti di tengah-tengahmu. Bahkan seorang Rabi Rambam, menjelaskan bahwa kata mikir beka ini berarti nabi yang akan muncul di dalam Ulangan 18 ayat 15 yang disebutkan tersebut adalah nabi yang muncul di tengah-tengah bangsa Israel. Yang muncul dari Eretz Yisrael, dari Bani, dari suku, dari tanah Israel. Jadi itu adalah kriteria yang pertama, bahwa nabi tersebut harus muncul di tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan di dalam sebuah Targum Onkelos menerjemahkan kata mikir beka ini menjadi mibeinekah, atau di tengah-tengah bangsamu. Oleh karena itu kriteria yang pertama adalah nabi tersebut harus muncul di tengah-tengah bangsa Israel. Apakah Yesus muncul di tengah-tengah bangsa Israel? Jawabannya adalah ya, Yesus muncul di tengah-tengah bangsa Israel. Dia lahir, mati, bangkit di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi Yesus memenuhi kriteria tersebut. Apakah Muhammad muncul dari tengah-tengah bangsa Israel? Jawabannya adalah tidak. Muhammad muncul dari tanah Arab, bukan tanah Israel. Oleh karena itu, Nabi Muhammad tidak memenuhi kriteria ini. Mari kita berikan poin 1 untuk Yesus dan poin 0 untuk Muhammad. Kriteria yang kedua adalah meaheka, atau di antara saudara-saudaramu. Perlu dicatat bahwa Ulangan 18 ayat 15 ini berkonteks dengan Ulangan 18 ayat 1. Di mana Ulangan 18 ayat 1 mengatakan demikian. Lekohanim halewiu we kal shefat lewiu. Kepada imam-imam Lewi dan seluruh suku-suku Lewi. Jadi ayat Ulangan 18 ayat 15 ini sebenarnya ditujukan kepada suku Lewi pada saat itu. Jadi ketika Musa lagi mengatakan akan muncul nabi di antara saudara-saudaramu, artinya ini ada di antara saudara-saudara Lewi. Di mana syarat yang kedua ini mengatakan bahwa nabi yang akan muncul adalah nabi yang bukan dari suku Lewi. Bukan dari suku Lewi. Pertanyaannya, apakah Yesus adalah suku Lewi? Jawabannya tidak. Yesus bukan suku Lewi, melainkan suku Yehuda. Apakah Muhammad adalah suku Lewi? Jawabannya tidak. Muhammad adalah suku Quraisy. Berarti Muhammad dan Yesus cocok dong? Tidak, teman-teman. Karena apa? Meskipun dikatakan di antara suku-suku Lewi, artinya bukan suku Lewi, tetapi harus mikir beka di tengah-tengahmu. Artinya nabi yang akan muncul ini, meskipun bukan Lewi, tetapi dia haruslah suku Israel. Yesus suku Yehuda, suku Israel. Dan suku Quraisy jelas bukan salah satu dari suku-suku Israel. Jadi Yesus memenuhi kriteria yang kedua dan Muhammad tidak memenuhi kriteria yang kedua. Mari kita berikan poin tambahan untuk Yesus dan poin 0 lagi untuk Muhammad. Syarat yang ketiga adalah kamoni, atau seperti aku. Kata kamoni ini seringkali disalahartikan oleh sahabat-sahabat muslim kita yang mengatakan bahwa Musa lebih mirip Muhammad.
lebih persis dengan Muhammad karena lahir secara wajar, mati secara wajar, kawin mawin, punya anak dan mati secara wajar. Di mana hal tersebut jelas bisa dibantah dan bukanlah kriteria Ulangan 18 ayat 15 karena itu terlalu umum, semua orang juga bisa lakukan itu. Tetapi kamoni yang dimaksudkan di sini adalah syarat di mana nabi yang akan muncul itu seperti Musa, persis seperti apa yang dilakukan Musa. Kita ketahui bersama bahwa Musa adalah nabi Eksodus atau nabi pembebas, di mana Musa membebaskan bangsa Israel pada saat itu dari perbudakan Firaun. Dan hal ini lebih persis dengan Yesus, karena Yesus membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Jadi seperti Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun, demikian juga Yesus membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Musa membebaskan Bani Israel, Yesus membebaskan Bani Adam. Satu membebaskan dari perbudakan fisik Firaun, dan yang satu membebaskan dari perbudakan rohani dari iblis. Beberapa dari kita juga mengatakan, ini juga Muhammad bisa karena Muhammad juga membebaskan bangsa Arab dari zaman jahiliyah. Ya jelas. Tetapi ada hal yang kita lewati, yaitu setelah pembebasan tersebut terjadi, ada hal yang dirayakan, yaitu Paskah atau Pesak. Jadi umat Israel setelah pembebasan tersebut terjadi dari Firaun, mereka merayakan yang namanya Pesak atau Paskah, yaitu kemenangan atas perbudakan Firaun. Sedangkan kita orang Kristen merayakan juga yang namanya Paskah, bukan sebagai pembebasan dari Firaun, tetapi pembebasan dari dosa. Dan perlu kita tahu bersama bahwa kata Paskah ini mengandung makna penebusan. Artinya terjadi penebusan di dalam proses pembebasan itu. Seperti Musa yang mengoleskan darah anak domba di tiang-tiang pintu supaya maut tidak singgah pada saat itu, tidak singgah pada rumah yang diolesi darah anak domba. Demikian juga Yesus pada saat itu mengoleskan darahnya sendiri sebagai anak domba Allah di atas tiang salib supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak disinggahi maut pada saat itu. Jadi, mari kita berikan poin 1 untuk Yesus dan poin 0 untuk Muhammad. Jadi kesimpulannya adalah 3 poin untuk Yesus dan 0 poin untuk Nabi Muhammad. Jadi Ulangan 18 ayat 15 ini jelas menubuatkan tentang Yesus dan bukan Muhammad. Demikian penjelasanku, aku harap jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum b'shem Yeshua Mashiach. Salam sopan santuy.